Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan resmi BKN merilis statistik pelamar P3K 2024 untuk periode pertama, maka hampir dipastikan bahwa 82% yang lulus seleksi administrasi P3K 2024 periode 1 akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Dari angka-angka yang dirilis oleh BKN, kita sudah bisa memastikan siapa yang akan diangkat menjadi P3K penuh waktu dan siapa yang diangkat menjadi P3K paruh waktu. Kenapa bisa kita pastikan? Mari kita simak bersama. BKN telah merilis statistik pelamar seleksi P3K 2024 untuk periode 1. Ini data per tanggal 5 November 2024, jam 12.00 WIB. Inilah statistik pelamar P3K guru periode 1. Yang mendaftar 251.965. Submit 249.666, sedangkan verifikasi memenuhi syarat 240.012 orang, sedangkan tidak memenuhi syarat adalah 9.332. Ini data resmi dari BKN. Sedangkan untuk statistik pelamar P3K teknis periode 1 yang mendaftar adalah 1.071.308. Sedangkan submit adalah 1.055.291 yang memenuhi syarat 934.047, yang tidak memenuhi syarat 59.167. Statistik pelamar P3K Nakes periode 1 yang mendaftar 92.188, yang submit 91.451, yang memenuhi syarat 87.987, yang tidak memenuhi syarat 2.999. Kami coba rekapitulasi data-data tadi dalam tabel ini. Ini P3K guru yang mendaftar ini sesuai angka tadi, yang submit ini, yang memenuhi syarat ini, yang tidak memenuhi syarat angka ini. Jumlah pendaftar adalah 1.415.391. Sedangkan yang submit adalah 1.396.408. Sedangkan yang memenuhi syarat administrasi adalah 1.262.046 orang. Tidak memenuhi syarat 71.498. Yang menjadi perhatian kita adalah angka-angka yang memenuhi syarat administrasi ini. Kenapa? Karena inilah yang bisa ikut seleksi kompetensi dasar ataupun SKD. Sedangkan yang lainnya tidak bisa karena tidak memenuhi syarat administrasi. Kalau kita combine dengan jumlah total formasi P3K 2024 yang terakhir ya, yang ditetapkan oleh Menpan, karena angka-angka ini sering berubah, tetapi saya melihat dari website resmi Kemenpan RB tertanggal 1 Oktober 2024, Menpan memberikan keterangan. Menteri Anas mengungkapkan di tahun 2024 pemerintah menetapkan formasi paling besar P3K. Sejumlah ini 1.031.554 dari total 1.280.547 formasi CASN 2024. Artinya, formasi yang ditetapkan oleh Menpan RB yang terakhir adalah 1.031.554 untuk P3K. Tentu P3K pusat dan P3K daerah. Apabila data-data tadi 1.262.046 kita combine dengan data formasi P3K terakhir yang ditetapkan oleh Menpan RB adalah 1.051.554
31.554 formasi. Angka yang lulus verifikasi administrasi ini 1.262.046 ini akan bisa mendapatkan formasi untuk 1.031.554 yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Kenapa? Nanti ke belakang akan saya jelaskan. Sehingga saya berasumsi bahwa pelamar P3K periode 1 akan bisa mendapatkan memenuhi formasi yang 1.031.554 ini. Apabila kita kurangkan ketersediaan formasi dengan yang lulus verifikasi, akan kita dapatkan angka 230.492. Inilah yang cikal bakal P3K paruh waktu ataupun part-time. FT full time, sedangkan ini adalah part time. Pelamar yang memenuhi syarat lulus seleksi administrasi ini bisa merebut formasi yang 1.031.554 ini akan saya jelaskan. Kita sama-sama mengetahui bahwa keputusan Menpan RB nomor 347 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi P3K tahun anggaran 2024. Kemenpan 347 inilah yang mengatur mekanisme seleksi P3K tahun 2024. Kemenpan 347 inilah yang menentukan siapa yang mendapatkan formasi yang sudah ditetapkan oleh Kemenpan RB. Kita lihat di keputusan ke-29, pelamar dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik. Artinya, siapa yang berperingkat terbaik, itulah yang direkrut untuk mendapatkan formasi. Bagi yang mendapatkan formasi, itulah yang diangkat menjadi P3K full time ataupun penuh waktu. Yang berperingkat baik ini ada keputusan ke-30. Penentuan pelamar yang lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-29 ini tadi yang saya baca tadi diberlakukan secara berurutan. Untuk XTHK2 dulu, baru untuk non-ASN yang terdata di database BKN dan aktif bekerja di instansi pemerintah. Saya buat contoh teman-teman ya. Pelamar P3K XTHK2 skor SKD-nya 300, sementara pelamar non-ASN yang terdata di database BKN atau non-XTHK2 skornya 500. Yang duduk adalah XTHK2. Inilah istilah urutan ini. Diprioritaskan XTHK2 dulu, baru non-ASN yang terdata di database BKN. Walaupun nilainya XTHK2 ini lebih rendah, tetap XTHK2 dulu yang duduk mendapatkan formasi. Ada sisa formasi baru melangkah ke B untuk tenaga non-ASN yang terdata di database BKN dan aktif bekerja di instansi pemerintah. Ada lagi formasi masuk ke data non-ASN yang tidak terdata di database BKN. Yang C ini kan nanti gelombang 2. A dan B, XTHK2 dan tenaga non-ASN data BKN itu periode 1. Sedangkan nanti periode kedua adalah non-ASN yang tidak terdata di database BKN. Seperti angka yang tadi yang kita lihat bersama, bahwa di periode 1 itu yang memenuhi syarat adalah 1.262.046 seperti angka-angka tadi. Di keputusan ke-33 dalam hal pelamar telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan dapat dipertimbangkan menjadi P3K paruh waktu. Maka sudah hampir dipastikan bahwa pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat akan berusaha untuk mengisi formasi-formasi yang sudah diusulkan mereka. Formasi yang ditetapkan oleh Kemenpan RB paling terakhir
adalah 1.031.554 akan bisa diambil oleh pelamar P3K 2024 periode 1 ini. Sedangkan sisanya bisa menjadi P3K paruh waktu atau sekitar 18%, penuh waktu sekitar 82%. Sehingga saya buat tadi di thumbnail video ini, 82% hampir dipastikan menjadi P3K penuh waktu ataupun full time. Saya percaya bahwa Panselda akan berpedoman pada regulasi Kemenpan RB 347, 348, 349 serta berpedoman juga kepada komitmen pemerintah dengan DPR RI. Komitmen pemerintah dengan Komisi 2 DPR RI adalah komitmen menyelesaikan seluruh non-ASN yang ada di database BKN. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.